Jadi saya hanya baca secara huruf Arabnya, secara bahasa Arabnya, sampai dengan 33 juz. Saya khatam Quran. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala isyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Baik sahabat, jumpa lagi di channel Hijrah Totar. Alhamdulillah sahabat, Allah masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali. Baik sahabat, tidak bosan-bosannya saya ingatkan bagi para sahabat untuk menonton video ini sampai dengan tuntas sahabat. Karena saya khawatir terjadi kesalahpahaman di kalangan sahabat ketika menontonnya sepenggal-penggal sahabat. Karena konten kita kerap kali membicarakan tentang perbandingan agama dan akidah sahabat. Dan saya ingatkan kepada para sahabat juga untuk mendukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sahabat. Dengan cara mensubscribe, like, komen, dan share, sahabat sudah ambil bagian dalam menyiarkan dakwah ini. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat dengan berlipat-lipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, konten kita kali ini adalah cukup gokil sahabat. Astagfirullahaladzim. Ketika ada seorang murtadin yang mengaku dia mengkhatamkan Al-Quran sahabat. Masya Allah sahabat, mengkhatamkan Al-Quran 33 juz sahabat. Astagfirullahaladzim, 33 juz sahabat. Masya Allah, tabarakallah. Ini luar biasa nih sahabat. Kita tidak sabar ingin mendengarkan ya sepatah kata dari orang yang mengkhatamkan Quran 33 juz. Baik sahabat, tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita melihat video. Ini dia videonya sahabat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajrin. Latar belakang saya dulu adalah beragama Islam. Karena agama dari orang tua saya beragama Islam. Kebetulan saya dilahirkan dari Islam. Selang waktu saya terus mencari Allah. Saya mencari Allah. Saya masuk ke sebuah masjid yang luar biasa, yang masjidnya dingin, suasananya dingin, suasananya ya enak, adem, semuanya ya saya tiru lah. Saya aplikasiin ke diri saya sunnah Rasulnya, mulai dari panjangkan jenggot tidak lebih dari dua genggam tangan. Saya hanya sepanjang ini, tapi nggak pernah sampai segini sih. Saya paling segini batasnya. Terus pakai celana ngatung di atas mata kaki. Nah, saya ikutin, saya pahamin. Terus saya pernah berpikir juga, kok keningnya pada hitam-hitam, pada ada yang biru, ada yang sampai ungu ya. Terus saya tanya sama guru saya juga, itu kenapa guru ya? Itu terlalu sering sujud kepada Allah, minta mencari, makanya dia seperti itu. Oh gitu. Tapi bukannya diajarin kalau yang begitu kita pamer, ria, bahwasanya kita ahli agama, bla bla segala macam. Ya balik lagi kata guru saya. Sudah, saya bilang. Baik sahabat, kita sudah dengarkan sedikit cuplikan dari si Bapak Murtadin ini yang mengatakan bahwasanya dia mencari Allah sahabat. Masya Allah, tabarakallah ya sahabat. Dan sebenarnya ini salah nih sahabat. Si Bapak Murtadin ini agak salah bimbingan ilmu agamanya sahabat. Karena yang sebenarnya kita tidak bisa berpikir tentang Allah, tapi kita bisa berpikir tentang ciptaannya. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Naim dan Tirmizi, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Silakan berpikir penciptaan Allah, tapi jangan berpikir tentang Allahnya. Dia mencari Allah sahabat, tapi dia mencari Allah dengan salah jalan sahabat. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita mencari Allah, kita ingin mengenal lebih tepatnya sahabat, bukan mencari Allah, mengenal Allah. Kita harus mengaji kepada ulama-ulama atau kiai-kiai yang memang menguasai ilmu tauhid. Kalau misalkan yang dasarnya kifayatul awam, insya Allah udah cukup sahabat. Kifayatul awam di situ ada dijelaskan tentang sifat Allah yang 20, wujud qidam baka mukhalaqatul lil hawadis qiyamuhu nafsi wahdaniyah qudrah irada ilmu hayat dan sebagainya sahabat. Dan sifat yang mustahil bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah,
Itu semua ada diajarkan di dalam Kifayatul Awam, sahabat. Jadi si Bapak Murtadin ini dia agak salah, agak keliru dalam memilih jalan untuk mencari Allah, sahabat. Sebenarnya bukan mencari ya, mengenal Allah lebih tepatnya, sahabat. Karena orang yang tidak mengenal Allah, itu mustahil dia bisa beribadah dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian si Bapak Murtadin ini mengatakan lagi, sahabat, dia melihat ada orang muslim yang beribadah kepada Allah sampai jidatnya hitam, biru dan ungu, sahabat. Astagfirullahaladzim, seumur hidup saya, sahabat, seumur saya menuntut ilmu, sahabat, tidak ada saya pernah melihat orang yang jidatnya ahli ibadah atau ahli sujud yang jidatnya ungu dan biru, sahabat. Naudzubillah, naudzubillah. Yang ada hitam, it's okay, hitam itu ada, sahabat, tapi yang ungu yang biru itu tidak ada, sahabat. Mungkin kalau misalkan sahabat pernah melihat yang demikian, tolong drop di kolom komentar, karena saya tidak pernah melihatnya, sahabat. Itu suatu pengetahuan baru bagi saya, sahabat. Baik, sahabat, kita lanjutkan video Bapak Murtadin ini, sahabat. Alhasil saya bekerja di dunia kosmetik, teman-teman, yang mana pergaulannya membuka pikiran saya lebih maju, membuka suasana pergaulan saya yang tadinya hanya di ruang lingkup masjid, di ruang lingkup tetangga segala macam. Akhirnya saya masuk ke dunia kosmetik dan saya pulang dengan rambut diwarnain waktu itu. Saya pulang training, rambut diwarnain. Saya ketemu guru ngaji saya marah. Kenapa rambut kamu diwarnain? Itu kan nyalahin ininya, kodratnya. Kodrat apa? Saya bilang. Setahu saya yang tidak boleh itu kalau dihitemin. Tapi kalau di luar dari warna hitam itu boleh. Tapi guru saya ngotot juga. Saya bilang, ini saya cari nafkah di sini. Saya bilang, saya mau cari nafkahnya di sini, guru. Oh, nggak bisa. Kamu harus balikin lagi. Nggak boleh diwarnain, bla bla segala macam. Ya, saya bilang, ya sudah deh, saya bilang. Nah, singkat cerita, saya bergumul pada diri saya, kenapa sih orang tua saya sangat pengen saya ini mengenal Islam lebih jauh. Nah, alhasil, saya harus belajar, saya harus baca, tapi selama saya baca Al-Quran, saya tidak disajikan pengertiannya atau artinya yang saya baca. Jadi saya hanya baca secara huruf Arabnya, secara bahasa Arabnya, sampai dengan 33 juz. Saya khatam Quran, saya di setiap khatam Quran ada nasi tumpengnya. Saya bilang, wah ini luar biasa, saya bilang. Baik, sahabat. Astagfirullahaladzim. Kenapa saya tertawa, sahabat? Ketika Bapak Murtadin ini mengatakan bahwasanya dia mengkhatamkan Al-Quran, sahabat, sampai dengan 33 juz, sahabat. Masya Allah, tabarakallah, sahabat. Astagfirullahaladzim. Baik, sahabat. Sahabat pernah dengar nggak orang yang membaca Quran sampai dengan 33 juz? Saya ini perdana nih loh, sahabat, mendengar langsung dari orangnya yang mengatakan dia mengaji sampai 33 juz, sahabat. Jadi sahabat, ini suatu ilmu pengetahuan baru bagi saya, sahabat. Astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim. Baik, sahabat bisa menanyakan kepada siapapun, sahabat, baik dia muslim taat, muslim tinggal sholat, muslim apapun. Kalau misalkan dia memang dasarnya muslim, Islam, dia orang Islam, mustahil dia mengatakan bahwasanya Al-Quran itu 33 juz. Karena Al-Quran itu hanya 30 juz, sahabat. Itu saya bertanya kepada kawan-kawan yang memang dia mungkin jarang sholat, mungkin jarang ibadah. Tapi dia tahu, sahabat, Al-Quran itu tidak lebih dari 30 juz. Yaitu 30 juz lebih tepatnya, sahabat. Begitu juga ketika Bapak Murtadin ini memaknai, ketika mewarnai rambut itu yang tidak boleh warna hitam. Jadi sahabat, ini saya klarifikasi, mewarnai rambut itu hanya kepada orang-orang yang sudah putih rambutnya. Jadi orang yang sudah putih rambutnya, orang tua yang sudah putih rambutnya, itu tidak boleh diwarnai kepada warna hitam. Dan itu pun warnanya harus menggunakan warna inai, sahabat. Warna yang memang sah untuk berwudu. Bukan berarti seperti cat-cat yang modern sekarang, yang tidak sah untuk berwudu dan mandi wajib, itu bukan seperti itu, sahabat. Jadi memang warna rambut ini dibolehkan dalam Islam untuk orang tua yang memang sudah putih rambutnya, dan memang bukan warna hitam, dengan syarat warna yang digunakan itu adalah warna alami,
warna yang berasal dari dedaunan atau tumbuhan sahabat, seperti warna inai dan sebagainya sahabat. Jadi bukan untuk anak muda sahabat. Jadi memang benar seperti Kiai yang Bapak Murtadi ini katakan, tidak boleh mewarnai karena itu sudah merubah kuadratnya Allah Subhanahu wa taala sahabat. Baik sahabat, kita lanjutkan video ini sahabat. Nah, lambat laun saya cari Allah itu siapa dan bagaimana, dan akhirnya di 2009 saya dipindahkan ke Medan. Nah, di Medan saya dibukain lagi, pergaulannya luar biasa teman-teman. Saya dibukain lagi cara berbisnis, cara customer bagaimana, saya dibukain lagi. Nah, saya dikenalkan yang namanya alkohol juga di sana, dan saya terjebak sedikit makan babi di sana juga. Antara terjebak atau dikerjain tuh saya beda-beda tipis. Nah, karena saking luar biasanya diajak ke sini, saya udah enggak, dan saya bilang enggak lah, enggak, itu haram, itu enggak bisa, itu bukan ajaran saya, dan itu mohon maaf ya bagi umat Nasrani, saya bilang itu ajaran sesat, Yesus itu sesat, pemahaman saya Yesus itu enggak betul lah, itu kan hanya hanya manusia biasa, dan Yesus kok bisa disalib, dan Yesus kok cuman pakai kolor doang, nggak sopan lah Tuhannya umat Kristen itu, umat Nasrani. Nah, di tahun 2009 sampai 2011 saya di Medan, selesai itu saya dipindahkan lagi hampir daerah Sumatera. Kenapa saya bilang hampir? Karena Aceh saja yang nggak saya injek. Jadi mulai dari Medan, Pekanbaru, Palembang, Batam, terus Bangka Belitung, terus Bengkulu, Lampung, itu udah saya injek. Nah, di 2013 saya ditempatkan di 2013 akhir ya, mau ke 2014 saya ditempatkan di Palembang. Di saat itulah saya kenal yang namanya perempuan. Saya pengen pacaran, saya bilang. Baik sahabat, kita sudah dengarkan full dari pernyataan si Bapak yang murtadin ini sahabat. Ketika dia mengatakan dia pernah terjebak makan babi sahabat, kemudian diajak oleh kawannya untuk minum alkohol sahabat, kemudian dia juga pacaran sahabat. Dan yang paling tidak mengenakkan dari kesaksian Bapak murtadin ini ketika dia mengatakan Yesus itu sesat. Ini adalah suatu mungkin ya kekeliruan sangat fatal sahabat. Jadi sahabat, menurut hasil penelitian sahabat, lingkungan kita itu berpengaruh 70% sahabat. 30% baru dari diri kita. Jadi faktor eksternal yang mempengaruhi kehidupan kita, tingkah laku kita, kehidupan dan tingkah laku kita sehari-hari, itu adalah 70% dari lingkungan sahabat. Jadi si Bapak ini bisa kita simpulkan bahwasanya lingkungan permainan atau tempat dia bekerja itu tidak baik sahabat. Seandainya dia memang Islam sahabat, seandainya dia Islam. Jadi saya berharap kepada kawan-kawan semua, sahabat-sahabat saya untuk mencari lingkungan yang memang baik. Karena lingkungan itu sangat berpengaruh sampai 70% persentase pengaruhnya bagi diri kita pribadi. Kemudian baru 30% ini dari dorongan internal atau dorongan kita pribadi sahabat. Itu bekal kita sahabat. Jadi sahabat, sedikit saya klarifikasi ketika Bapak murtadin ini mengatakan bahwasanya Yesus itu sesat sahabat. Itu saya tidak setuju, sama sekali tidak setuju sahabat. Karena Yesus itu dalam Al-Quran, Isa bin Maryam, itu adalah Isa, putranya Maryam sahabat. Jadi Yesus Kristus yang mereka anggap Tuhan itu adalah sebenarnya Nabi Isa sahabat. Dan Nabi Isa sangat dihormati dalam agama Islam sahabat. Batal iman seorang muslim ketika dia tidak beriman kepada Nabi Isa sahabat. Karena rukun iman kita termasuk iman kepada para nabi dan rasul sahabat. Semua para nabi, semua para rasul kita beriman sahabat. Itulah iman seorang muslim. Seandainya satu saja dia kafirkan, maka dia akan menjadi murtad sahabat. Nabi Isa tidak pernah membawa agama Kristen sahabat. Jadi yang membuat agama Kristen itu adalah Paulus sahabat. Jadi Nabi Isa seorang muslim sebenarnya sahabat. Kalau misalkan kita mau membaca Bible yang memang benar-benar Bible yang dengan konkret sahabat, bukan Bible yang dirubah sahabat. Jadi yang mengatakan Nabi Isa itu adalah Tuhan hanyalah Paulus. Nabi Isa sendiri tidak pernah mengatakan
Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan yang maha tinggi bagi kalian. Tidak pernah sahabat. Na'udzubillah summa na'udzubillah, kita semua umat muslim mencintai Nabi Isa sahabat. Jadi tidak mungkin umat Islam mengkafirkan satu orang Nabi pun sahabat. Baik sahabat, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan sahabat. Yang baik datangnya dari Allah, yang salah itu murni dari kekhilafan saya pribadi sahabat. Jadi mohon diperbanyak maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat, terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sahabat. Dengan sahabat mensubscribe, like, komen, dan share sahabat turut ambil andil dalam membentengi umat ini dari pemurtadan. Baik sahabat, hadanallah wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba